Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fahrizal dengan NIM 2012100053, kelas PAI 5B dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculae, yang artinya jarak yang harus ditempuh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pembelajaran. Sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antar satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan. Kurikulum dipahami rancangan mata pelajaran bagi suatu kegiatan jenjang pendidikan tertentu, dan dengan menguasainya seorang dapat dinyatakan lulus dan berhak memperoleh ijazah. Yang selanjutnya mengenai pengembangan kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup kegiatan penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian. Pengembangan kurikulum atau disebut dengan kurikulum development pada dasarnya adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran abad 21. Konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental, seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain. Berpikir kritis secara esensial adalah proses aktif di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Lalu ada creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Yang selanjutnya yaitu ada collaboration atau kerjasama.
Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Dan yang terakhir yaitu communication atau komunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, peran kurikulum. Peran kurikulum yang pertama yaitu peranan konservatif. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajegan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan yang selanjutnya yaitu peranan kreatif. Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Lalu, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang selanjutnya yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi diferensiasi. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya yaitu fungsi persiapan. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pemilihan. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem yang berbeda namun saling terkait satu sama lain secara terus-menerus dalam suatu siklus. Dengan kata lain, kurikulum dapat mempengaruhi pembelajaran atau sebaliknya. Perlu diingat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu antara kurikulum dan pembelajaran terdapat hubungan yang sangat erat, tetapi masing-masing merupakan subsistem yang berbeda. Yang kedua yaitu sifat kurikulum dan pembelajaran adalah interlocking dan interdependent. Yang ketiga yaitu kurikulum dan pembelajaran mungkin saja dianalisis dan diteliti sebagai dua hal yang terpisah,
tetapi masing-masing tidak dapat berfungsi sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilakukan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru. Maka kurikulum ini juga dinamakan kurikulum formal atau kurikulum tertulis atau written kurikulum. Yang selanjutnya yaitu kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya saja jika dalam praktik di sebuah sekolah dalam mengamati mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan mikroskop. Kalau kurikulum itu diterima di sekolah yang telah memiliki peralatan semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakan sesuai tuntutan kurikulum. Tapi seandainya kurikulum itu harus dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki peralatan semacam itu, tentu kurikulum ideal semacam itu tidak mungkin dapat dilakukan. Yang selanjutnya yaitu mengenai hidden curriculum. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi yaitu kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kurikulum pendidikan agama Islam. Menurut Muhaimin, pengembangan kurikulum pendidikan Islam memiliki 3 makna yaitu kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam, kegiatan menyusun, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam, dan proses yang mengaitkan antara satu komponen dengan komponen kurikulum yang lain dengan tujuan menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik lagi. Adapun kurikulum ideal dalam pendidikan Islam adalah kurikulum yang mengintegrasikan dan mengembangkan secara seimbang antara pendidikan akliyah dan nakliyah. Ilmu akliyah diantaranya ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah. Sedangkan ilmu nakliyah seperti ilmu fikih, hadis, tafsir, dan ilmu Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.